Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dan dimudahkan langkah kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis zikir, dan semoga dengan hadirnya kita dalam majlis ini Allah memberikan begitu banyak keberkahan, sehingga dalam hadis Nabi dikatakan ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada sekelompok manusia yang berkumpul dalam satu masjid yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran dan dipelajari ayat-ayatnya, illa hafat alaihimul malaikah, malaikat akan menaungi mereka. Allah turunkan sakinah, Allah liputi dengan rahmatnya, dan Allah senantiasa menyebut nama-nama yang hadir dalam majlis itu di hadapan para malaikatnya. Dan Allah ketika sudah mencintai hambanya, Allah akan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan. Maka Jibril pun menyampaikan kepada malaikat dan penghuni langit yang lain, wahai malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Para penghuni langit pun mencintai hamba yang kemudian itu mendapatkan cintanya Allah. Dan di antara bentuk kita mendapatkan cintanya Allah adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam surah Al-Imran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah sunnahku, ikutilah ajaranku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka cara kita mendapatkan cintanya Allah adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Nah, di antara sunnah Nabi yang bisa kita lakukan, lebih-lebih di hari-hari ini, di pekan-pekan ini, bulan ini, kita setiap hari sudah merasakan yang namanya hujan. Betul Ibu? Ada yang sudah sering hujan-hujanan? Iya. Nah, maka ini diantara sunnah-sunnah Nabi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan ketika kita menjalankan sunnah Nabi saat kondisi musim hujan itu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam musim hujan ini, sehingga kita mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, pembahasan kita pagi hari ini ada 3, yaitu yang pertama hakikat dan hikmah musim hujan, adab seputar musim hujan, dan yang ketiga fikih-fikih dan hukum yang berkaitan dengan musim hujan itu. Ini akan kita kaji di pagi hari ini. Yang pertama terlebih dahulu adalah hakikat dan hikmah hujan. Bahwa dalam surat Fussilat ayat 39 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Di antara tanda-tandanya Allah, di antara tanda kekuasaannya adalah engkau melihat bumi ini kering dan gersang, lalu kemudian Allah turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur, sehingga Tuhanlah yang menghidupkannya. Pasti dia juga bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka ini diantara hikmah bahwa Allah menurunkan hujan ini, diantaranya sebagai rahmat, diantaranya sebagai nikmat bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang tadinya tidak ada kehidupan ketika Allah menurunkan hujan ini. Maka dalam ayat yang lain dikatakan wa anzalna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan air hujan dan kami hidupkan
semua yang ada di muka bumi. Maka inilah diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan adalah Allah menumbuhkan yang kering, yang gersang, yang belum ada pepohonan, belum ada kehidupan. Allah berikan kehidupan dengan adanya hujan ini, ya. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di sisi lain hujan ini selain menjadi rahmat, juga tentu menjadi peringatan dan teguran bagi hamba-hambanya. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mendung atau angin yang kencang, terlihat perubahan di wajah beliau. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, aku lihat manusia bergembira ketika melihat mendung karena berharap akan turun hujan. Tetapi aku lihat engkau ketika melihat mendung itu, aku tahu dari wajahmu engkau tidak menyukainya. Kira-kira kenapa Rasulullah tidak menyukai ketika melihat mendung turun itu? Atau melihat mendung yang sangat pekat itu, kok ada perubahan di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengatakan, wahai Aisyah, tidak ada yang bisa memberi keamanan kepadaku akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Dia. Dan Dia yang telah mengazab suatu kaum dengan angin kencang. Padahal kaum itu melihat azab itu, yang pertama kali mereka mengatakan, oh ini hanya mendung yang akan menurunkan hujan. Ternyata dari mendung yang menurunkan hujan itulah awal dari musibah, awal dari azab yang didapat oleh kaum itu. Kita lihat ada kaum Ad, kaumnya Nabi siapa Bapak Ibu? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Nabi Hud. Kalau kaumnya Nabi Saleh disebut dengan kaum Samud, ya. Kebalik ini. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud kaumnya Nabi Saleh. Kalau kaumnya Nabi Syuaib, kaum sebutannya ada dua, Madian dan Ashabul Aikah, ya. Madian dan Ashabul Aikah. Nah itu kaumnya nabi-nabi yang Allah binasakan. Allah turunkan azab yang awalnya itu hanya mendung biasa. Mereka mengira, oh ini turun hujan ini, Masya Allah kita akan dapat hujan dari langit. Tapi ternyata inilah awal azab yang mereka dapat. Dan ini yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW berubah wajahnya ketika melihat mendung. Karena beliau khawatir bisa jadi mungkin ini awal juga dari azab karena umatnya yang banyak meninggalkan kewajiban. Maka tentu ini satu bentuk teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat mendung dan akhirnya turun hujan, bisa jadi ini juga bentuk peringatan. Makanya dalam banyak beberapa wilayah juga ada musibah banjir, ada musibah longsor, ada musibah-musibah yang lain yang itu diawali dari mendung dan hujan. Dan ini satu bentuk teguran peringatan untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, musim hujan atau juga masuknya musim cuaca dingin itu dalam pendapat para ulama yang lain, ya. Bahkan kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ada peluang-peluang keberkahan dalam musim hujan yang seperti ini, ya. Ada peluang menambah pahala untuk kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ala adullukum ala syai'in ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan tentang sesuatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Apa itu? Isbaghul wudu' 'alal makarih. Ya. Menyempurnakan wudu di waktu yang tidak menyenangkan.
Maksud tidak menyenangkan di sini adalah dalam kondisi cuacanya yang sangat dingin. Panjenengan misalkan piknik ke villa ya Tawangmangu ya Cemoro Sewu, Cemoro Kandang ya kan. Kemudian di sana itu kan airnya masya Allah anyep banget kan gitu nih. Mandi aja nggak berani kita nih. Mandi nggak berani. Mungkin kalau jenengan tinggalnya di sana mungkin mandinya 2 hari sekali kayaknya. Ya. Nah, karena air yang sangat dingin itu dengan cuaca yang begitu dinginnya di sana, ya. Tapi ada peluang menambah pahala itu dengan menyempurnakan wudhu, Bang. Dengan menyempurnakan wudhu. Karena dalam kondisi yang sangat-sangat dingin, ya, sangat-sangat dingin. Dalam nanti kita bahas fikihnya juga, nih. Boleh orang itu melakukan tayamum, boleh juga. Tapi ternyata kalau dalam kondisi yang betul-betul sangat dingin dan kemudian kita menyempurnakan wudhu kita sebagaimana wudhu pada umumnya ketika kita melakukan sholat, disitulah ada tambahan-tambahan derajat kebaikan yang kita dapat. Nah, ini peluang pahala untuk kita. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan asy-syita ghanimatul abidin. Musim dingin itu adalah ghanimah, bonus bagi orang-orang ahli ibadah. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan marhaban bisyita, selamat datang musim dingin. Tatanazzalu fihil barakah, keberkahan turun di musim dingin. Di antara keberkahannya apa? Yatulu fihil lailu lil qiyam, malamnya terasa panjang untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa yaksuru fihin nahar lisyam, dan siangnya terasa pendek, terasa ringan untuk melakukan puasa. Kan beda ya Bapak Ibu. Kalau kita puasa pas di musim kemarau, panas banget, itu kan beda nih. Ya kan rasanya kan berat, ya. Sudah jam 11, lihat air putih seakan-akan es teh, ya kan? Masya Allah. Ini kalau kita puasanya di musim panas, ya. Di musim panas itu berat kita melaksanakan puasa itu. Tapi kalau di musim dingin, setiap hari hujan, ya kan? Terasanya kan agak ringan, tidak mudah haus. Dan ini diantara keberkahan yang Allah sampaikan dalam musim hujan bagi ahli ibadah. Ya. Malamnya juga terasa masya Allah, ya kan, nyaman, terasa panjang, untuk qiyamul lail itu enak gitu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, ya kan? Kalau beliau mengatakan wa yatul fihil lailu lil qiyam, malamnya terasa panjang untuk melaksanakan qiyamul lail. Kalau kita mendingan ya enaknya turu sarungan. Kayaknya lebih enaknya ya tidur itu nih, dingin-dingin gitu. Nah, ini Bapak Ibu hadirin rahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam musim hujan ini ada adab-adab yang juga perlu kita ketahui. Apa saja diantaranya? Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubu istijabatad doa inda salas." Mintalah doa-doa yang mustajab kepada Allah dalam 3 keadaan. Yang pertama, inda tiqa'il juyus, ketika bertemu pasukan dalam kancah peperangan. Jadi dalam kondisi perang itu doa begitu mustajab. Saat melihat musuh, saat bertemu dengan musuh, itulah doa-doa yang begitu mustajab. Terus jenengan, wah aku yang di musuh, tonggoku ngarep omahi musuh kue, berarti ya doanya mustajab nih. Ya tangganya dianggap musuh gitu nih. Nah, kemudian wa iqamatis shalah, dan juga kondisi yang kedua membuat doa kita teristijabah ketika menunggu waktu sholat tiba. Ketika menunggu waktu sholat. Makanya dalam riwayat yang lain bahwa doa antara adzan dan iqamah adalah mustajab. Sehingga Ibnu Taimiyah ketika ditanya apa amalan yang paling utama setelah azan dikumandangkan menunggu waktu sholat, apakah tilawah Quran atau berdoa?
Maka beliau menjawab, doa itu lebih utama daripada berzikir, daripada membaca Al-Quran. Doa lebih utama, karena inilah waktu-waktu kesempatan yang baik untuk kita meraih istijabah dari setiap doa-doa kita. Kenapa Allah istijabai? Karena ketika dalam kondisi kita suci, disitulah malaikat akan memberikan doa untuk kita semuanya. Makanya dalam kategori di antara hamba Allah yang mendapatkan doanya para malaikat adalah mereka yang duduk dalam kondisi suci menunggu waktu sholat tiba. Selama dia menunggu waktu sholat dalam kondisi suci, selama itu juga dia mendapatkan keutamaan mendapat doa dari para malaikat. Dan doanya malaikat mustajab. Dan doa kita insya Allah juga mustajab di antara adzan dan iqamah itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, 3 kondisi yang mengantarkan istijabah doa kita adalah wa nuzulul ghais, dan ketika turun hujan. Maka saat hujan turun, perbanyak doa. Perbanyak doa, dan ini sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita lakukan ketika musim hujan. Hujan turun, banyak doa. Apa saja untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, semuanya bisa kita panjatkan dalam kondisi hujan turun. Kalau kita kan biasanya musim hujan turun, wah ngeteh, ngopi, godok mie, goreng gedang, kan enak ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin, jadi ini doa, doa dari kita yang bisa kita panjatkan dari apa yang kita inginkan dari Allah. Namun ada doa juga yang lain yang bisa kita baca selain itu doa-doa untuk kita sendiri. Doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kondisi ketika hujan itu turun. Yang pertama adalah ketika kita merasakan angin sudah berhembus, sudah menjadi tanda-tanda hujan mau turun, itu ada doanya juga Pak. Doa ketika melihat angin yang berhembus, tanda hujan mau turun. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma arsalta bihi. Coba kita baca bersama-sama. Sudah hafal belum Bapak Ibu? Sudah belum? Belum. Ya, coba kita baca ini ya. Saya baca diikuti. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma arsalta bihi. Nah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan dari angin ini dan apa yang engkau turunkan bersamanya. Dan aku juga meminta perlindungan kepadamu dari keburukannya, keburukan angin itu dan apa yang engkau kirimkan bersamanya. Ini doa ketika kita mulai melihat angin berhembus, tanda turun hujan, doanya ini Bu. Jadi kita minta kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Karena bisa jadi kita lihat di banyak berita-berita ya kan Bapak Ibu, angin kencang, kemudian yang atap-atap itu terbang, kemudian mungkin pepohonan jatuh menimpa kendaraan, mobil dan sebagainya. Ini kita berlindung dari angin yang Allah kirimkan ini dengan doa itu. Yang kedua, kondisinya ketika melihat mendung. Jadi mulai mendung nih, mulai mendung. Wah, wis mendung petang ini. Padahal lagi jam 4 gitu nih. Kok mendungnya sepetang men nih gitu. Maka doanya Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Coba kita baca Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min syarriha.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di kondisi ini, ya. Supaya kita juga dapat perlindungan. Ya. Yang ketiga adalah hujannya sudah mulai turun. Ya. Hujannya sudah mulai turun. Nah, maka ketika sudah mulai turun hujannya, doanya sebagaimana yang sering kita baca ini, saya yakin poin yang 1, 2 kayaknya jarang dibaca. Ya Bu. Yang sering kita baca tuh yang pas turun hujan ini, ya kan? Nah, yang pertama dan kedua ini jarang kita baca ini, ya. Ya, ketika hujan sudah mulai turun, baru kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'a atau Allahumma shayyiban rahmatan, Allahumma shayyiban hayyian. Ya, ada 3 kalimat. Ini yang seringkali kita baca dengan yang shayyiban nafi'an, ya. Ya Allah, berikanlah hujan ini dan menjadi manfaat untuk kami. Ya. Ini. Dan yang keempat Bapak Ibu, ketika ada petir yang menyambar, ya. Ketika petir yang menyambar kecelap, kira-kira biasanya yang sering diucap oleh panjenengan semuanya apa? Astagfirullahaladzim. Gitu ya kan? Karena kaget ya, kemudian kecelap, astagfirullahaladzim, sampai jendel gitu badannya, ya kan? Nah, bukan istighfar yang dibaca, tapi tasbih yang dibaca. Tasbih seharusnya yang dibaca. Dalam surat Ar-Ra'du, Ar-Ra'du itu artinya apa Bapak Ibu? Petir. Dalam surat Ar-Ra'du yang artinya petir. Di dalam Ar-Ra'du itu ada ayat yang berbunyi begini. Hamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Dan petir itu bertasbih kepada Allah dan memujinya, dan malaikat pun juga demikian. Jadi kalau kita melihat atau mendengar petir, yang bisa kita baca adalah dengan kalimat subhanalladzi sabbahat lahu. Ya. Coba dibaca bersama-sama. Subhanalladzi sabbahat lahu. Subhanalladzi sabbahat lahu. Ini bacaan yang bisa kita baca, lafadzkan ketika melihat atau mendengar petir menyambar. Okay. Jadi bukan astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah gitu. Sing baca. Dan semua alam semesta ini semuanya bertasbih Bapak Ibu. Ya. Makanya dalam surat yang lain, dalam surat Ghafir itu kan Az-Zukhruf itu ada ayat yang berbunyi begini. Inna sakharna jibala ma'ahu ihna bil 'ashiyyi wal isyraq wat tayra mashurah. Nah, kami tundukkan al-jibal, gunung-gunung itu, yusabbihna, dan mereka tuh gunung-gunung itu bertasbih kepada Allah, ma'ahu, bersama seorang nabi. Nabi siapa yang Allah beri keistimewaan, gunung-gunung, kemudian alam semesta ini bertasbih dengannya. Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Daud. Jadi gunung-gunung bertasbih bersama Nabi Daud. Wat tayra, dan burung-burung juga bertasbih bersama Nabi Daud. Setiap isyraq wal asyi, ya, setiap pagi dan petang. Jadi Nabi Daud itu mempunyai mukjizat, di antaranya adalah begitu banyak, melunakkan besi, ya kan?
kemudian gunung-gunung, alam semesta bertasbih dengannya kepada Allah, ya. Maka semua alam ini semuanya bertasbih. Hujan itu adalah juga mereka bertasbih. Petir yang menyambar itulah mereka bertasbih. Makhluk hidup hewan itu mereka bertasbih. Jangkrik yang di depan rumah jenengan krik 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 itu juga bertasbih. Ya, kodok ngorek di sawah samping rumah jenengan itu juga bertasbih. Ya. Rumput yang bergoyang, pepohonan yang bergoyang, itu mereka bertasbih. Semua alam bertasbih. Dan dalam surah Al-Isra dikatakan, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara alam semesta ini bertasbih. Semua alam bertasbih, hanya saja kita nggak tahu bagaimana tasbihnya mereka. Makanya dalam banyak surat di juz 28 itu kan ada ayat yang berbunyi Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Maka kalau semua alam saja bertasbih, manusia seharusnya juga lebih banyak bertasbih. Makanya Bapak Ibu hadirin, banyak-banyak kita tasbih, dan itulah cara kita mendapatkan timbangan yang lebih berat nanti di hari kiamat dengan tasbih itu. Maka dalam satu riwayat dikatakan, man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin mi'ata marrah ghufira lahu wa in kana misla zabadil bahr. Barang siapa yang setiap hari mengucap tasbih sebanyak berapa kali Bapak Ibu? 100 kali. Setiap hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Allah berikan pahala kepadanya, kebaikan berupa dihapuskan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi perbanyak tasbihnya. Panjenengan sambil ngantar anak ke sekolah di perjalanan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan dengan itulah timbangan kita nanti di hari kiamat akan lebih berat. Jadi Bapak Ibu, semua alam bertasbih. Bahkan cinta pun bertasbih. Makanya ada filmnya, Ketika Cinta Bertasbih. Sudah lihat non? Iya. Saya kemarin baru ketemu sama penulisnya, Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi. Ya. Yang kemudian berikutnya Bapak Ibu hadirin, ada doa yang kelima yang kita baca juga ketika turun hujan, itu adalah doa anti banjir. Nah, ini kita sebut doa anti banjir, ya kan? Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, doa yang beliau baca ketika hujan itu kayaknya terus menerus turun, ya, dan khawatir untuk kemudian ada musibah-musibah yang tidak diinginkan, beliau membaca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal zirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dan perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan. Ini doa supaya kita terhindar dari musibah-musibah yang itu awalnya dari turun hujan. Kayaknya kita lihat, wah hujannya kok mandek-mandek gitu. Dan kita khawatir adanya banjir, adanya musibah yang lain. Baca doa ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini kayaknya juga jarang dibaca. Saya yakin dari 5 doa yang tadi kita baca, hanya Allahumma shayyiban nafi'ah. Betul ya Bu? Yang lain jarang dibaca ini, ya. Nah, makanya ini sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan, doa-doa yang bisa kita baca ketika kondisi-kondisi yang tadi. Mulai angin berhembus, ya. Mulai mendung, terus hujan turun, terus ada petir yang nyambar, terus hujannya kok nggak mandek-mandek ini. Nah, takut adanya banjir, doa ini.
Dan semuanya disinilah dalam rangka kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari musim hujan. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua di antara sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lakukan adalah mengambil keberkahan dari hujan itu sendiri. Dengan bagaimana caranya? Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, dia berkata, kami bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kehujanan. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga terguyur hujan, jadi sampai basah badan beliau. Ya. Dan beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Nabi mengatakan, li'annahu haditsu ahdi bi rabbih ta'ala. Karena dia baru saja diciptakan oleh Allah. Ini sunnah dari Nabi SAW ketika turun hujan, mengambil keberkahan dari air hujan itu dengan cara mengambil air hujan itu dan kemudian membasuhkan ke tubuh kita, ke badan kita. Ya, itu juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyingkap bajunya supaya terkena air hujan ke tubuhnya. Ini sunnah. Makanya kalau putra putrinya jenengan hujan-hujanan jangan dilarang. Wah, ini sunnah Nabi, ya, gitu. Hujan-hujanan, gitu kan? Hujan-hujanan. Ya, tapi tentu ada batasan-batasannya, ya nggak lama-lama, ya kan? Tapi asal mulanya adalah Rasulullah menyingkap bajunya supaya terkena air hujan, dan itu bentuk diantara Nabi mengambil keberkahan dari hujan yang Allah turunkan. Oke? Makanya kalau pulang kerja, wah, hujan sore-sore, biasanya kan mulai sore nih. Hujan, nggak usah pakai mantel ini, nggak usah. Hujan-hujanan aja ini, ya kan? Nah. Yang ketiga di antara sunnah yang juga bisa kita lakukan dalam kondisi hujan turun itu adalah berwudu dengan air hujan itu sendiri. Berwudu dengan air hujan. Kalau kita biasa wudu dengan air keran PDAM, ya, atau air biasanya yang ada di rumah kita, maka saat hujan itu turun, sunnah yang lain yang bisa kita lakukan juga adalah wudu dengan air itu, air hujan itu. Ya. Dari Yazid bin Al-Hadi, Nabi SAW berkata, "Ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran, fanantatahhara minhu wa nahmadallahu alaihi." Keluarlah kalian bersama kami menuju air hujan ini yang telah dijadikan oleh Allah sebagai alat untuk bersuci. Kemudian kami pun bersuci dengan air itu dan memuji Allah atas nikmat ini. Jadi sunnah untuk kita berwudu ketika hujan itu turun, wudunya dengan air hujan itu. Bisa langsung kita keluar rumah, ya, langsung di bawah talang, ya kan Bu. Atau mungkin ya nadai dulu di ember, ya. Yang penting wudunya dengan air hujan. Karena air hujan itu suci dan mensucikan, kan? Air hujan itu suci dan mensucikan. Ya. Kalau suci, namanya suci, ketika terkena air itu berarti kan tidak najis, ya kan? Dan mensucikan, bisa digunakan untuk bertoharoh, ya kan? Kalau air teh itu kan suci, nggak najis, tapi tidak mensucikan, ya. Maka nggak boleh jenengan wudu pakai air teh, ya kan? Pliket kabeh, ya. Pliket kabeh, ya. Wudu pakai air teh, ya. Bermangsane iki sisane wakahe nggo wudu wae lah gitu. Nah, itu nggak boleh. Karena dia suci tapi tidak mensucikan. Ya. Tapi hujan itu suci dan mensucikan. Ya, makanya ketika hujan turun anjurannya wudunya pakai air hujan. Ya. Itu 3 hal Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kita lakukan ketika hujan itu sudah mulai turun. Ya. Apa yang pertama tadi Bu? Yang pertama apa? Baca doa. Ya kan? Doa apa saja dari kita, kemudian doa-doa di kondisi-kondisi 5 tadi. Ya. Kemudian yang kedua,
Ya, menyiramkan air hujan itu ke badan kita. Mengambil keberkahan dari air hujan itu dengan menyiramkan ke tubuh kita, badan kita. Dan yang ketiga, berwudu dengan air hujan. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin, ada hukum-hukum yang berkaitan ketika hujan itu turun. Atau dalam lebih umum lagi adalah musim dingin, ya kan? Ada beberapa fikih dan hukum seputar hujan itu sendiri. Yang pertama, tadi yang kita sebut bahwa status air hujan itu suci dan mensucikan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci, ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk berwudu, untuk bisa mandi dengan air hujan, suci dan mensucikan. Kemudian dalam musim dingin atau mungkin juga turun hujan, ada rukhsah-rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Ada keringanan-keringanan dalam hal ibadah untuk kita lakukan. Di antara keringanan yang Allah berikan, yang pertama adalah bolehnya kita mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki saat berwudu. Jadi kalau kita dalam kondisi cuacanya dingin, biasanya kan ya kita pakainya kaos kaki, Pak, ya kan? Cuacanya dingin, adem, kita pakai kaos kaki, ya. Karena kita nggak pengen untuk kena air, ya, boleh untuk kita dalam kondisi wudu itu hanya mengusap saja kaos kaki yang kita kenakan. Dan syaratnya sebelum menggunakan kaos kaki itu sudah dalam kondisi wudu. Sudah dalam kondisi wudu asli dengan air, ya. Baru kita menggunakan kaos kaki itu, ya. Nah, misalkan kita berwudu jam 10 pagi, ya. Kemudian setelah wudu kita pakai kaos kaki. Wudu biasa pakai air, ya. Kita pakai kaos kaki, ya. Nanti ternyata jam menjelang duhur kita sudah batal nih wudunya. Nanti mau duhur, sholat, wudu lagi, itu cukup diusap kaos kaki kita. Jadi nggak perlu harus dibuka lagi kaos kakinya, cukup diusap yang bagian atas telapak kaki itu dan tidak perlu harus sampai yang bawah. Yang khuf juga begitu, sepatu juga begitu, hanya cukup yang lapisan atas saja, tidak perlu yang bawah sepatu, tidak. Apalagi misalkan jenengan di perjalanan, ya kan, mungkin naik gunung, ya kan, mungkin ada yang naik gunung Lawu, ya refreshing gitu sampai puncak. Karena nggak mau ribet-ribet lepas sepatu, lepas kaos kaki dan sebagainya, ya cukup diusap saja yang bagian atasnya, nggak perlu yang bagian bawah. Kalau bagian bawah diusap, kok mambu, tipe enak yang lain gitu, ya kan? Nah, jadi itu diantara keringanan yang Allah berikan dalam bersuci, khususnya dalam berwudu. Dan ini syarat yang lain yang perlu diperhatikan adalah dalam kondisi mukim dan safar, ya kan? Dalam kondisi mukim batasnya berapa lama? Berapa lama? 3 hari atau 1 hari? 1 hari, ya. Dalam kondisi safar 3 hari. Itu untuk menggunakan khuf atau kaos kaki yang boleh untuk hanya diusap ketika berwudu. Dan yang kedua, rukhsah yang Allah berikan yang berikutnya adalah kebolehan bertayamum sebagai mandi besar atau mandi wajib saat kondisi sangat-sangat dingin. Boleh tayamum ketika yang seharusnya itu mandi junub, ya, mandi besar. Kalau ternyata kondisi cuacanya begitu dingin, rukhsah, ada keringanan untuk hanya bertayamum, tidak sampai terkena air, karena kondisi dingin yang luar biasa. Dan yang berikutnya di antara keringanan yang lain adalah keringanan dalam salat.
ya, dalam sholat. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir, dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar famutirna faqala li yusalli man syaa minkum fi rahlihi. Rasul bersabda ketika melihat hujan itu turun, siapa yang mau silakan mengerjakan salat di rihal atau kendaraannya masing-masing atau di tempat masing-masing. Jadi tidak harus bersolat berjamaah di masjid. Ini boleh untuk kita sholat di tempat masing-masing. Kalau dalam kondisinya hujan. Ini. Kemudian dalam sholat Jumat juga demikian. Ini. Meskipun sholat Jumat itu adalah yang seharusnya wajib bagi kaum laki-laki, kalau memang ternyata hujannya deras, ya, dan di situ ada rukhsah untuk kita tidak melaksanakan sholat di masjid. Okay. Begitu juga dalam lafaz azan, makanya ada tambahan lafaz ketika hujan itu turun. Okay. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada muazin pada saat hujan, apabila engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka janganlah engkau ucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Bahkan lafaz azannya diganti dengan lafaz ini, ada tambahan kalimat sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Ini diantara keringanan rukhsah yang Allah berikan ketika hujan itu turun. Kemudian yang terakhir, di antara fikih dan rukhsah keringanan juga yang lain yang Allah berikan kepada kita saat musim hujan adalah salat boleh dijamak. Salatnya boleh dijamak, ya, karena hujan. Tapi ini hanya yang salatnya di masjid, khusus di masjid. Kalau salatnya di rumah nggak perlu dijamak. Yang di masjid saja yang boleh dijamak. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjamak salat duhur dan asar, begitu juga maghrib dan isya di Madinah, bukan dalam keadaan takut maupun hujan. Artinya dalam kondisi biasa, tidak ada apa-apa, ternyata Rasulullah pernah melakukan sholat jamak itu. Tapi jamaknya itu bukan jamak qashar, jamak biasa, jamak takdim. Jadi, tapi yang sering dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat maghrib dan isya, karena waktunya kan pendek ini, maghrib dan isya. Jadi ketika sholat maghrib, pas di rakaat yang kedua atau yang mungkin ketiga, hujan turun, makbers gitu, wah hujan gitu. Nah kalau tidak dijamak kan bisa jadi memberatkan, nggak bawa payung lagi tadi, nunggu ya lama, nanti kalau pulang ya telas kebes, ya. Terus nanti kalau sholat isya, wah ke masjid meneh, telas meneh gitu ya. Mulai isya telas meneh gitu, ya kan? Maka di sini ada bentuk keringanan, boleh dijamak. Makanya disebut dengan jamak mator, jamak hujan, ya, jamak hujan. Dan ini yang sering dilakukan ketika di sholat maghrib dan isya, ya, karena waktunya pendek, Pak. Tapi kalau duhur dan asar itu kan waktunya panjang, ya, jadi jarang dilakukan, ya. Meskipun dalam hadis ini Rasulullah pernah menjamak tanpa ada sebab, ya. Tapi yang sering dilakukan adalah sholat maghrib dan isya, ya. Dan di dalam fikih sunnah, karangan Said Sabiq juga menyebutkan bahwa Rasulullah juga beberapa kali menjamak ketika hujan turun. Jadi maghrib isya ya 3-4, ya, bukan 3-2, ya kan? 3-4. Ya. Dan ini yang juga sering mungkin ada yang masih keliru juga, ya. Ketika mau perjalanan, mau safar, ya. Kalau safarnya sendiri sudah berada dalam kondisi musafir, itu ya bisa qashar.
misalkan 32, ya kan? Tapi kalau masih dalam kondisi masih di rumah, belum perjalanan, mau dijamak di awal, itu ya hanya jamak biasa. Jadi 34. Jadi bukan 32. 32 itu kalau sudah dalam perjalanan. Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, di antara rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita ketika hujan itu turun. Dan sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya, dan materi ini kita sampaikan supaya kita selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, karena sudah hampir setiap hari kita sekarang merasakan hujan turun, dan apa saja yang bisa kita lakukan tadi yang sudah kita sebut, mulai dari banyak doa, ya, kemudian berwudu dengan air hujan, kemudian menyiramkan air hujan ke tubuh kita, dan juga rukhsah-rukhsah keringanan-keringanan yang Allah berikan itu juga bisa kita lakukan dalam bab bertoharah, berwudu, bertayamum, mandi junub dan sebagainya. Sholat bahkan boleh untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin satu saja kalau ada pertanyaan. Satu saja. Monggo. Iya. Rukhsah itu keringanan dari Allah, rukhsah itu hadiah dari Allah untuk hambanya, ya. Rukhsah itu hadiah dari Allah untuk hambanya, ya. Makanya rukhsah itu ketika Allah sudah memberikan keringanan rukhsah, maka anjurannya adalah kita mengambil rukhsah itu, ya. Kita mengambil rukhsah itu. Nah, jadi banyak rukhsah yang Allah berikan, ya, dalam hal puasa, dalam hal kita sedang safar, ya kan, macam-macam, ya. Itu lebih baik untuk kemudian kita mengambil rukhsah itu. Tapi ada ayatnya berbunyi begini, ya. Wa antasumu khairul lakum. Kalaupun kalian berpuasa dalam kondisi safar, masih menjaga puasa kalian, itu pun juga baik bagi kalian. Jadi sama-sama semuanya baik sebenarnya, ya, sama-sama semuanya baik. Ngambil rukhsah dari Allah itu juga artinya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengambil rukhsah itu, ya. Jadi ya syukur nikmatnya dengan melaksanakan rukhsah itu, ya. Kalaupun amal ibadahnya biasa seperti halnya yang di kondisi biasa kita, itu pun juga kata Allah khair, baik. Jadi sama-sama baik. Mau ngambil monggo, mau tidak ngambil juga silahkan. Nabi tadi juga mengatakan begitu, liyusolli man syaa minkum. Siapa yang mau sholat di rumah silahkan, siapa yang mau sholat di masjid juga silahkan, ya. Monggo, lihat kondisi, ya. Nah, silakan. Tapi kalau saya pribadi, ya karena ini rukhsah itu hadiah yang Allah beri, ya wujud syukurnya ya dengan mengambil rukhsah itu, ya. Diambil rukhsahnya, ya. Karena jarang-jarang ngambil rukhsah, jarang-jarang, ya. Nah, hadiah ini jarang-jarang kita dapat, ya. Maka hadiah itu ya kita ambil, nah, ada kesempatan kita ambil, gitu, ya. Baik, saya kira itu dulu Bapak Ibu hadirin, karena saya jam 8 ada kajian di Laweyan, sehingga menerima satu pertanyaan saja, okay. Insya Allah bisa kita sambung di lain kesempatan, dan saya kembalikan waktu ke pembawa acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Rudi Hartanto atas materi dan ilmu yang sudah disampaikan. Semoga kita semuanya diberikan nikmat kesehatan agar apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada saudara dan kerabat kita sehingga menjadi amal jariah untuk
masing-masing kita. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita akhiri, kita tutup bersama kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.